Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Paredanun dengan NIM 2314010024 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Oke, di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana membuat Active Directory Domain Controller pada Windows Server. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas konsep Active Directory, lalu domain, trees, dan forest. Sekarang kita mulai praktek setting Active Directory Domain Control. Oke, pertama kita siapkan dulu virtual machine Windows Server yang mau kita setting. Di sini saya sudah siapkan Windows Server 2019 yang kemarin sudah diinstal. Di bagian setting namanya saya ganti biar jelas Windows Server 2019 DIC karena dia akan berfungsi sebagai domain controller. Oke, di sini ada catatan. Kemudian kalau kita bikin server namanya Windows Server 2019 DC, fungsinya sebagai domain controller. Hostname jkt-dc1, domainnya sukasuka.com, user administrator, password rahasia ADC 2023. Kemudian kita setting dulu, kita siapin networknya kita gunakan host only adapter. Jadi kita akan membuat network sendiri. Diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi dari Oracle VM Host Only Network kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting jkt-dc1. Kita kembali ke VirtualBox, pastikan seperti ini networknya host only adapter, namanya VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Nantinya dia akan mendapatkan IP di range server antara 192.168.56.101 sampai 254. Oke, kita start dulu Windows servernya. Kemudian kita login dulu. Ini passwordnya belum sesuai dengan catatan. Jadi saya akan ubah passwordnya dulu. Untuk mengubah password kita masuk ke Computer Management, kemudian local user and group, kemudian administrator, lalu set password, kemudian sesuai namanya tadi, rahasia DC 2023. Ini adalah password login administrator. Oke, sudah. Oke, sekarang bagaimana cara membuat domain controller utama. Jadi caranya begini. Pertama kita tentukan dulu IP address-nya, karena yang namanya server itu dimana-mana itu menggunakan static IP address untuk mudah di manage. Kita cek dulu sekarang IP-nya berapa, 192.168.56.11. Ini sudah distatikkan. Kalau Anda belum tahu statiknya, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network and setting center adapter yang ada di sini. Kita masuk ke properties, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai tag yang sesuai dengan yang disediakan oleh VirtualBox, yakni 192.168.56.11. Di for gateway dikosongkan saja. DNS-nya saya masukin DNS lokal tujuan, karena kita belum punya DNS server, jadi DNS-nya merujuk ke diri dia sendiri. Kalau tahu yang namanya network, yang sudah tahulah alamatnya 127.0.01 itu apa. Oke, kemudian close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname. Kita klik di local server, kita lihat di sini computer name, hostname-nya ini WN835 WN8350 DASLDK. Oke, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita klik saja ini ke computer name-nya, kemudian klik change. Nah, di komputer nama atau hostname-nya kita ganti sesuai catatan jkt-dc1. Ke JKT ini lokasinya misalnya di Jakarta. DC1 dia sebagai domain controller yang satu, yang pertama. Klik OK lagi, kemudian close. Nah,
diminta restart. Oke, kita restart aja. Oke, kita tunggu dia restart sampai login lagi. Oke, sekarang kita login lagi dengan password yang tadi sudah kita buat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manager. Ini kita close saja. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller utama, di bagian menu dashboard di server manager ini klik manager, kemudian klik add tools and feature. Artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Di sini administrator harus punya password yang kuat yang tidak gampang ditebak. Kemudian network setting, setiap IP address sudah dikonfigur. Kita tadi sudah konfigur menjadi static. Lalu pastikan update Windows yang versi terakhir sudah diinstal. Kemudian kita klik next. Nah, kita mau install server ini sebagai apa? Role based atau remote desktop service, karena kita ini lokal, kita belajar role based or fitur based installation. Klik next. Nah, ini informasi, jadi servernya ini cuma satu kelihatan di sini JKT DC1, artinya kita belum server yang lain, kita belum bikin grup apapun, kita belum bikin domain apapun. Jadi server yang muncul di sini hanya server yang kita jalankan di sini. Oke, klik saja next. Oke, di sini kita bisa pilih server roles, peran server ini sebagai apa. Kita lihat di sini ada Active Directory Certificate Service, Domain Service dan sebagainya. Bahkan bisa sebagai DHCP server, DNS server, Hyper-V, berbagai macam tipe-tipe server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows server ini mau patahnya sebagai apa, rolesnya sebagai apa, karena kita klik yang ini. Setelah diklik ini kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di Active Directory Domain Service ini. Nah, di sini kita tidak bisa menginstal Active Directory Domain Service kecuali service-service di bawah ini sudah terinstall. Ini cuma informasi saja, jadi lebih baik ditambahkan katanya oke add features, kemudian klik next. Nah, ini fitur tambahan lagi yang mau kita install sebagai apa. Defaultnya adalah grup polisi manajemen. Nah, ini wajib harus diinstal, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai list hostable, web core, contohnya sebagai web server, mau sebagai blood core drive, encryption, background intelligent transfer service. Ini cuma fitur-fitur tambahan saja, kemudian klik next. Nah, ini keterangan ADDS, Active Directory Domain Service, Store Information, Upload User Computer Device on the Network. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ini cuma tambahan saja. Aside Active Directory ini, fitur tambahan lagi, tidak wajib Aside Active Directory ini bawah dari Microsoft, 5 fitur dari Microsoft. Kita klik next saja. Oke, kemudian kita klik install saja. Oke, ini butuh waktu beberapa menit, jadi kita tunggu saja. Oke, sudah selesai diinstal, kita klik saja close. Oke, kita perhatikan di kanan atas ini ada notification di sini ada pilihan promote server to a domain central controller. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan karena ada sesuatu yang telah diinstal atau terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi bahwa di sini fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server ini. Promote this server to a domain controller. Oke, selanjutnya kita klik saja di sini promote this server to a domain controller. Oke, di sini kita masuk ke deployment configuration. Kita ada pilihan deployment operation. Ini mau dijadikan apa? Add a domain controller to an existing domain in, maksudnya
kita harus menambahkan domain controller ini, si server ini, ke domain yang sudah ada. Tapi kita tidak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Kemudian yang di bawah, add a new domain to an existing forest. Kita belum punya forest, ini baru pertama kali kita bikin setting server, jadi kita tidak akan pilih yang ini. Kita harus pilih yang add a new forest. Root domain name nya ini namanya domainnya apa, kita ketik saja yang tadi sukasuka.com. Misalnya ini nama perusahaan yang kita gunakan, sukasuka.com. Kemudian klik next. Kita tunggu dulu yang dikonfigurasi. Oke, sekarang add konfigurasi lagi fungsional levelnya ini untuk kompatibilitasnya Windows Server berupa kita bisa lihat di sini forest fungsional levelnya. Kenapa di sini ada pilihan? Ada Windows Server 2008, 2006 R2, 2012, 2012 R2 sampai 2016. Karena gini, terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama. Kenapa? Ya, karena upgrade Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya, sehingga kita bisa tentukan kompatibilitas server kita ini mau di Windows Server versi berapa. Biasanya kenapa perusahaan masih pakai versi lama? Ya karena harganya lebih murah. Oke, di sini forest functional levelnya pilih saja yang 2016 karena kita servernya ini 2019. Jadi kompatibilitasnya setidaknya yang 2016. Oke, domain name system DNS global catalog, ya ini spesifik domain controller kapabilitas. Jadi artinya server ini bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global catalog. Fitur global catalognya aktif. Kemudian password. Nah, ini password directory service restore mode atau DSRM. Fungsinya kalau misalnya terjadi masalah pada server kita, bisa restore, kita bisa mengembalikan konfigurasi directory service dari server ini. Passwordnya DSMR pas rahasia 2023. Nya besar inginnya password itu kan case sensitive. Kemudian klik next. Oke, di sini ada peringatan adalah Quid Electron Fortis DNS server cannot be created because the outer type print on contact bureau. Karena kita belum punya DNS server, jadi kita abaikan saja dulu, klik next saja. Oke, sekarang kita akan disuruh membuat NetBeans. NetBeans itu adalah computer name atau hostname perangkat yang tipe zaman dulu sekali tahan dean bahkan sebelum tahun 2000-an. Waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an, yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari 12 karakter. Kalau setelah 2000-an ke atas, nah itu sudah boleh. Ini buat kompatibilitas saja. Kalau seandainya perusahaan atau tempat kita menginstal Windows Server ini masih ada perangkat zaman dulu, masih ada kayak Windows G5, Windows G8 yang belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini NetBeans namanya, di sini suka-suka. Kemudian klik next. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah konfigurasi tempat menyimpan database folder, log file folder, sysfall folder. Nah, ini informasi tentang konfigurasi Windows Server, konfigurasi ADDS database log files. Jadi ada log files atau aktivitas apa saja yang terjadi database server ini. Kemudian kita klik next. Nah, ini review, kita bisa lihat kita sudah ngapain saja barusan, konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, base name-nya suka-suka, first functional level Windows Server 2016, edition of operationalnya apa saja, ada global controller, DNS server, database foldernya apa, view script. Nah, ini script instalasi PowerShell-nya yang sudah dibuatkan oleh Windows servernya. Sekarang kita klik next. Nah, dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalasi ADDS ini. Kita tunggu.
Kemudian di sini ada yang tanda seru, artinya pernyataan Windows Server Domain Controller have a default for the security setting name. Allow cryptography algorithms compatible with Windows. Ini cuma peringatan saja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak deletion untuk DNS server tidak bisa dibuat ya karena kita belum punya DNS. Oke, di sini all request text password, klik install to begin installation. Baik, kita install. Oke, kita tunggu instalasinya. Di server ini kita naikkan sebagai domain controller utama. Baik, sudah selesai. Dia ada peringatan you about to be signed out. Jadi komputernya ini akan di restart. Kita klik close saja dan dia restart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi applying computer setting karena dia baru naik sebagai domain controller. Kita login lagi, kemudian kita lihat di sini di server manage, klik local server. Kalau ada biru di atas berarti dia login. Oke, kita lihat di sini computer name JKTDC1 domain sukasuka.com. Windows Server virtualnya public on, remote management enable artinya bisa di remote. Remote desktop disable berarti tidak bisa di remote. Ethernet belum diganti di sini untuk IP version 6 yang kita disable saja dulu karena kita belum perlu. Klik OK, klik close, kita refresh. Oke, jadi Ethernetnya 192.168.56.11. Kita lihat di sini informasinya test installer update. Belum diinstal update apapun, belum ngecek update apapun. Waktunya di sini zona waktu predict ID sekian. Oke, sebelum login kita perhatikan, kita sign out dulu. Kita perhatikan sebelum login. Terjadi tulisannya sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller dia cuma administrator saja, tapi sekarang jadi suka-suka backlist administrator. Suka-suka ini adalah nama domainnya, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung ke dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login lagi. Sekarang kita klik tools di sini. Terus klik DNS. Kita lihat konfigurasi DNS-nya. Di sini pada DNS ada JKTDC1. Kita lihat di sini konfigurasi JKTDC1. Kita klik lagi. Di bawah ini forward lookup zone, ada reserve lookup zona, terus point conditional forward disk. Ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya msdc sukasuka.com. Ini Microsoft Domain Controller Service sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller. Kemudian di atas sites tab, terus beberapa tambahan informasi. Lalu ada informasi tambahan lagi sukasuka.com-nya, ini domainnya, hostnya, terus domain DNS zona dengan sebagainya. Intinya di bagian DNS manage ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller, aktif domain controller, tapi juga sebagai DNS manage. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.